Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan video panahan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah yang terpenting sebelum dan sesudah memanah. Nah, berikut ini adalah contoh latihan seperti yang kemarin kita sudah berikan ya, beberapa video sebelumnya. Ini adalah contoh latihan untuk melatih kekuatan otot perut, kekuatan otot lengan, juga tungkai. Dan di sini ada petunjuknya ya. Dilakukan selama berapa menit, kemudian dilakukan selama berapa set. Dan ini adalah untuk melatih yang tadi saya sebutkan mengenai biomotor tubuhnya. Nah, ini merupakan salah satu latihan untuk melatih kekuatan otot lengan, perut, dan tungkai. Harapannya teman-teman dapat melakukan ini di rumah selama 2 minggu ini. Jadi ketika nanti mungkin kita ada pertemuan di akhir adalah untuk mencoba menembak panah, walaupun tetap harus menggunakan protokol kesehatan yang ketat, kemudian harus menggunakan pembatasan jarak dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sudah mempunyai kekuatan otot lengan yang baik. Jadi ketika menarik busur itu tidak gemetar lagi. Artinya kalian sudah bisa mencoba bagaimana sih menembakkan anak panah dari busur gitu ya. Harapannya mudah-mudahan kita bisa melakukan itu. Nah, tapi teman-teman memang harus melakukan praktek latihan untuk kekuatan otot lengan, perut, dan tungkai ini di rumah masing-masing. Akan terlihat mana yang memang melakukan gerakan latihan ini dan tidak, itu masuk ke dalam penilaian pada saat praktek menembak panahan. Maka harapannya teman-teman tetap melakukan ini di rumah ya. Selain untuk menjaga kebugaran, juga bisa untuk melatih tadi kekuatan otot lengan tanpa kita harus melakukan ini di luar rumah. Ini bisa dilakukan di kamar pun bisa, atau di ruang tamu ya. Jadi ada ruangan space yang cukup besar, bisa dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai yang tadi pertama ya, langkah-langkah yang terpenting sebelum dan sesudah memanah. Yang pertama adalah berdiri dengan baik dan kokoh, akan tetapi rileks dan perhatikan posisi kaki, badan, juga kepala. Nah, perhatikan juga cara memegang busur, menok, meletakkan panah atau arrow rest ya. Kemudian yang ketiga, pada waktu menarik perhatikan hal-hal tersebut. Busur harus tegak lurus, tidak condong ke kiri atau ke kanan. Yang kedua, lengan kiri lurus mendorong ke depan. Ini kalau misalkan lengan kiri yang menahan busur ya. Kemudian tangan kiri terbuka, rileks. Rileks artinya jari-jari tidak menggenggam busur, tidak meletakkan dengan kaku ke depan, jempol kiri tidak menekan pada busur, jadi rileks di tangan kiri. Kemudian bahu kiri tidak naik kalau dilihat dari samping ya, bahu kiri tidak naik. Kemudian panah berada di lebih tinggi daripada bahu kiri ya. Panah lebih tinggi sedikit dari bahu kiri. Kemudian tali busur menekan sama kuat pada buku-buku pertama dari ketiga jari yang menarik, termasuk jari manis yang biasanya kurang menekan. Ya, kalau dilihat dari gambar, jari manis agak longgar karena memang kurang menekan. Kemudian ambil nafas, lalu tarik busur sampai tarikan penuh atau full draw, mencapai kunci atau tighten otot-otot punggung atau belikat. Kemudian periksa panah di sandaran panah, tepat pada kisar atau line up. Letak bayangan tali busur terhadap jendela busur, kemudian tali busur memotong hidung dan bibir ya.
Ini kalau misalkan tidak pakai masker terlihat, dan dagu. Dan kalau perlu juga menekan dada sebelah kiri. Letak tali senantiasa pada tempat yang sama. Kemudian siku kanan segaris dengan panah. Ya, siku kanan segari dengan panah artinya agak naik sedikit. Kemudian perhatikan anchor point setiap kali harus di tempat yang sama. Kembalikan tarikan pada apabila terasa ada sesuatu yang tidak enak pada tarikan atau sikap kita. Jadi ketika kalian mau menembak tapi merasa ragu, jangan dilepas anak panahnya, tapi lepas pelan-pelan, turunkan kembali, jangan dilepas secara betulan gitu ya. Jadi ditahan dulu, kemudian kalian perbaiki sikap dari memanah yang baik dan benar. Waktu membidik, visir harus tepat di kuning atau pada satu titik yang dibidik. Jangan izinkan panah merayap ke muka atau creping ya. Kemudian perhitungkan arah serta kecepatan angin. Ini yang biasanya di atas bantalan ada bendera ya, itu akan menunjukkan arah angin ke sebelah mana. Kemudian sesaat sebelum melepaskan panah, kalian harus rileks, sabar kapan panah harus dilepaskan, kemudian peringatkan diri akan kesalahan-kesalahan yang harus dicegah pada saat rilis ya, atau melepas anak panah. Kemudian yakinlah panah akan menemui sasarannya, jadi selalu berpikir positif. Kemudian tembaklah bila semua telah dicek, kecuali membuka ketiga jari kanan, seluruh sikap badan, kepala, lengan kiri, lengan kanan itu tidak boleh berubah dan harus tetap seperti pada sikap membidik, kecuali tangan kanan yang follow through ke belakang karena dari tarikan ya. Sikap ini harus diperhatikan sehingga panah mengenai sasaran. Sikap ini disebut sikap afterhold, dan hal ini berarti pula bahwa kita tidak boleh tergesa-gesa mengambil panah. Berikutnya dari kantung panah sebelum panah mengenai sasaran. Kemudian setelah sikap tembakan, istirahatlah sejenak seraya memikirkan bagaimana menganalisis kesalahan-kesalahan ketika kita menembakkan anak panah. Kalaupun memang ada kesalahan, kita cek dengan hasilnya pada saat anak panah mencapai di target. Kemudian kalian analisis kesalahan kalian, kemudian dijadikan bahan koreksi, itu dicatat. Dan setiap anak panah itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Itu kalau misalkan kita menggunakan anak panah bambu. Nah, kalau misalkan menggunakan anak panah karbon, biasanya dia udah standar dengan pabrik ya. Jadi kalau misalkan memang ada yang melenceng, itu kalian harus cek apakah dia lurus atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah istirahat antara dua tembakan, bernafas tenang, istirahatkan mata, rilekskan seluruh tubuh, terutama lengan kiri dan kanan. Jangan bicara dengan orang lain, lakukan visualisasi dan tetap fokus atau konsentrasi. Jadi memang dalam panahan ini, karena olahraga termasuk ke dalam olahraga individual ya, kalian yang bisa mengontrol diri kalian sendiri. Ketika kalian melihat ada peluang untuk istirahat, kalian lakukan istirahat, relaksasi, karena panahan membutuhkan waktu yang cukup lama ketika dalam perlombaan. Itu hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian sebelum memanah dan setelah memanah. Baik, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sehat selalu untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.